Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah. Kita kesempatan untuk review materi dalam mata kuliah metode numerik, khususnya mengenai sistem bilangan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas konversi untuk bilangan bulat. Nah, saat ini kita akan bahas konversi antar sistem bilangan yang bilangnya berbentuk pecahan desimal. Oke, jadi dalam sistem bilangan itu ada sistem desimal yang berbasis 10, oktal berbasis 8, kemudian biner berbasis 2, dan heksadesimal berbasis 16. Ya. Oke, kalau kita buat misalkan tabel seperti ini ya, dimana ini ada konversi antara sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi di sini kita gunakan yang versi heksadesimal mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F. Kemudian di sini ada bentuk desimal, biner, dan bentuk oktal. Nah, ini sebetulnya dalam pertemuan teori sebelumnya sudah ada ya, tapi kita review aja. Jadi misalkan X itu satu bilangan real dan XI adalah bagian integernya, yaitu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X, maka XF sama dengan X dikurang XI. Atau X itu sama dengan XI ditambah XF, gitu ya. Nah, kemudian bagian pecahan tersebut untuk sistem bilangan desimal bisa dinyatakan dalam seperti ini. XF sama dengan sigma dari BK kali 10 pangkat negatif K, di mana BK adalah suatu bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Nah, bila satu bilangan X memiliki bagian bilangan bulat sebagai berikut, misalkan XI ini kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, yaitu AN kurang 1 sampai A1 A0 desimal, dan bagian pecahan dari X adalah XF sama dengan sigma BK kali 10 pangkat negatif K, maka X bisa dituliskan seperti ini. Jadi AN kurang 1, AN kurang 2, dan seterusnya sampai A1 A0, B0, B1, B2 ya, maaf ini B2, B3 dan seterusnya dalam bentuk desimal. Nah, kemudian analog dengan sistem desimal, maka bagian pecahan dari sistem bilangan biner itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi XF sama dengan sigma BK kali 2 pangkat negatif K. K-nya bergerak dari 1 sampai tak terhingga, di mana BK adalah suatu bilangan bulat positif yang kurang dari 2. Karena itu, bilangan X berbasis 2 juga bisa ditulis sebagai berikut. Ya. Oke, tanda koma ini dikatakan sebagai binary point. Nah, XF sendiri tadi kan sama dengan sigma BK kali 2 pangkat negatif K. Nah, kalau persamaan ini kita kalikan dengan 2, maka BK ini menjadi BK kali 2 pangkat negatif K tambah 1, gitu ya. Kalau kita pisahkan B1-nya jadi ini B1 katakan yang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ditambah bilangan pecahannya, atau XI ditambah XF seperti itu. Di sini berarti B1 adalah bagian bulat dari 2XF. Sehingga 2XFF itu sama dengan 2XF dikurangi B1. Seperti itu. Dimana dia sama dengan sigma BK tambah 1 kali 2 pangkat negatif K. Oleh karena itu, dengan mengulang prosedur di atas, kita akan menemukan bahwa B2 ini adalah bagian bulat dari 2 kali 2XFF. B3 adalah bagian bulat dari 2 kali 2XFF. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, diberikan suatu nilai X besarnya di antara 0 dan 1, dan suatu bilangan bulat beta yang lebih dari 1. Kemudian dihitung secara rekursif suatu bilangan B1, B2, B3, dan seterusnya dengan cara berikut. Oke, C0 misalkan sama dengan X, kemudian B1 sama dengan beta C0I, C1 sama dengan beta C0F, kemudian B2 sama dengan beta C1I, dan C2 sama dengan beta C1F, dan seterusnya. Maka akan diperoleh nanti X sama dengan 0, B1, B2, B3, dan seterusnya dalam basis beta. Sama dengan sigma BK kali beta pangkat negatif K.
Oke, contoh, misalkan diketahui X sama dengan 0,625 dalam bentuk desimal, kemudian diminta mengkonversikan X menjadi sistem biner. Jadi X sama dengan 0,625. Ini kalau kita gambarkan sesuai teori tadi, 2 dikalikan pecahannya yang ada di sini 0,625 berarti sama dengan 1,25. Sehingga di sini diperoleh B1-nya sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan 2 dikalikan bagian fraction dari ini, yaitu 0,25 sama dengan 0,5 sehingga B2 di sini diperoleh sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan 2 kali fractionnya yang bagian kedua ini yaitu 0,5 sehingga 2 kali 0,5 diperoleh 1,0 sehingga B3 sama dengan 1. Nah, karena di sini fractionnya 0, nah maka kita berhenti sampai di sini sehingga diperoleh 0,625 desimal itu sama dengan 0,101 biner. Seperti itu. Jadi kita baca mulai dari B1, B2, B3. Nah, kemudian misalnya diketahui X sama dengan 0,1. Nah, ini bilangan desimal, kemudian diminta konversikan X menjadi sistem biner. Dengan cara yang sama, kita pakai persamaan tadi, yaitu 2 kali bagian fractionnya, 2 kali 0,1, yaitu 0,2, sehingga diperoleh B1-nya sama dengan 0. Kemudian lanjut lagi, 2 kali 0,2 di sini, sama dengan 0,4, jadi B2-nya 0 juga. Kemudian kita lanjutkan lagi 2 kali 0,4 sama dengan 0,8 sehingga diperoleh B3 sama dengan 0. Dengan cara yang sama diperoleh lagi 2 kali 0,8 yaitu diperoleh 1,6. Dari sini diperoleh B4-nya sama dengan 1, yaitu bagian integer dari ini. Kemudian kita lanjutkan 2 kali 0,6 yaitu sama dengan 1,2 di mana B5 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita teruskan maka dia akan kembali lagi ke proses yang seperti ini karena 2 kali 0,2 sama dengan 0,4. Jadi nanti akan diperoleh berulang dari sini yaitu 0,00011, kemudian lanjut lagi dari sini B2 0011 0011 0011 dan seterusnya dalam biner. Oke, kemudian contoh lain, misalnya diketahui X yaitu 0,101 biner, kemudian diminta konversikan menjadi sistem desimal. Nah, karena diminta menjadi sistem desimal, maka dengan formula yang sama, bagian ini kita kalikan dengan 10. Jadi 10 kali 0,101, nah sama dengan 110,010 biner ya. Nah, ini dikalikan aja, kalikan biner ya. Ini maksudnya ini 10-nya ini kan desimal. Nah, 10 desimal ini kita konversikan dulu dalam biner dulu, baru kemudian dikalikan sama biner yang ini sehingga nanti akan diperoleh seperti ini. Dengan cara yang sama sehingga kita dapatkan B1-nya yaitu 110 biner. Kalau kita konversikan dalam desimal yaitu 6. Ya. Kemudian C1-nya diperoleh 0,1 ya. Jadi 0,01 ini nanti kita kalikan lagi dengan 10. Kemudian dengan cara yang sama 10 yang desimal ini kita konversikan dalam bentuk biner, kemudian kita kalikan dengan 0,01 yaitu ini. Kemudian kita peroleh B2-nya yaitu 10 dan C2-nya 0,1. Dengan cara yang sama kita lanjutkan lagi 10 kali 0,1 diperoleh 101 gitu ya. Nah, ini kita binerkan juga. Nah, kemudian diperoleh B3-nya di sini sama dengan 101 biner, yaitu sama dengan 5 desimal. Dan dari sini C3-nya 0, sehingga kita berhenti di sini. Nah, terus sehingga diperoleh 0,101 biner sama dengan 0,625 desimal. Nah, kemudian di sini ada contoh, misalkan 0,10101 biner ya. Boleh juga dengan cara seperti ini. Ya, jadi ini kita jabarkan dalam bentuk polinomial gitu ya, tapi dia berpangkat negatif seperti ini. Jadi 1 di sini sama dengan 0,1 itu 1 kali 2 pangkat negatif 1. 0 di sini maksudnya 0 kali 2 pangkat negatif 2. 1 di sini berarti 1 kali 2 pangkat negatif 3 dan seterusnya. Nah, kemudian bentuk ini kita konversikan dalam desimal.
ya. Jadi ini kan 1/2 gitu kan ya. Terus yang ini 1/4, tapi karena 0 ya 0 gitu ya. Kemudian ini 1/2/8 atau dalam bentuk desimal itu 0,125 dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan dalam desimal diperoleh seperti ini, 0,671875 desimal. Oke, kemudian contoh berikutnya di sini konversi dari biner ke oktal ya. Untuk dari biner ke oktal atau sebaliknya, kita bisa kelompokkan binernya dalam 33 digit. Ya, jadi misalkan nah ini ya, kita pisahkan di sini yang sebelum koma dulu, yaitu 1101, maka kita kelompokkan 3 yang dekat dengan koma di sini serta bagian yang paling depan. Nah, karena ini angka 1 2 3 4 ya, ini 4 ya, berarti pengelompokannya seperti ini, 001 serta 101 biner. Nah, ini kalau kita konversikan dalam oktal masing-masing, jadi kan 001 itu tetap 1. 101 biner itu sama dengan 5 dalam oktal, sehingga sama dengan 15 oktal. Sedangkan yang angka di belakang koma itu dengan cara yang sama kita pisahkan juga per 33 digit, tapi yang diurut dari yang belakang koma dulu. Jadi di sini 101, kemudian dilanjutkan 101. 101 itu sama dengan 4 ya dalam oktal, sedangkan 100 itu sama dengan 4 oktal. Sehingga bentuk ini 1101,101100 dalam biner sama dengan 15,54 oktal. Oke, kemudian ini ada contoh untuk konversi pecahan dari desimal ke basis yang lain. Misalkan di sini mau dirubah ke biner. Jadi 0,828125 desimal ini kita kalikan 2 diperoleh 1,65625. Nah, kemudian bagian fractionnya kita kalikan 2 lagi diperoleh 1,3125 dan seterusnya 1 ya. Dan seterusnya sampai fractionnya 0 berhenti gitu kan ya. Nah, ini kan kalau kali 2 kan 1,00, jadi fractionnya habis 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa baca dari atas ke bawah, yaitu 0,110101 biner. Nah, oke, kemudian ini contoh yang lain ya, sama ya sebenarnya dengan cara yang tadi. Atau bisa juga kita buat seperti ini. Jadi kalau misalkan 1011,101 biner ya, kita buat seperti ini. Kemudian ini dinyatakan dalam desimal. Jadi yang 1 di sini kan menunjukkan 2/3 itu 8. Di sini 2/2 yaitu 4, di sini 2/1 2, 2/01, dan yang di belakang koma 1 di sini menunjukkan dia dalam desimal itu 1/2 atau 0,5. Sedangkan yang sebelahnya lagi 2/2 itu sama dengan 1/4 atau 0,25. Dan sebelahnya lagi 2/3 atau 1/8 atau bisa dituliskan 0,125. Jadi yang paling kiri ini bisa dikatakan sebagai MSB atau most significant bit, sedangkan yang paling kanan ini least significant bit ya, atau ya LSB gitu ya, paling kecil ya. Ini yang angka signifikan paling besar, yang paling kiri. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian latihan berikut boleh kalian coba. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.